Oke teman-teman, jadi ada sedikit kecelakaan yang benar-benar mungkin nggak bisa dilupain sih ya seumur hidup. Bahkan juga bisa diambil pelajarannya juga Pep ya, yang dipetik ya. Karena kita di gunung itu harus jaga etika tata krama juga ya. Dan kebetulan di sini semalam lagi malam nisfu Syaban. Dan aduh, gue pengen nangis, jelasinnya nggak bisa. Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gue, orang yang jelek-jelek banget, nggak ganteng-ganteng banget, tapi manis cukup. Siapa lagi kalau main gue? Aldi. Oke, balik lagi di segmen horor, dimana di segmen komedi horor ini gua akan membawakan cerita pengalaman pendakian gua saat mengalami kejadian yang tidak pernah bisa dilupakan. Jadi di pendakian kali ini gua sedang membawa 3 tamu, yang dimana pendakian kali ini yaitu private trip. Yang dimana private trip ini dilaksanakan pendakiannya di malam nisfu Syaban. Yang dimana 2 rekan tamu gue ini tiba-tiba mengalami haid di gunung tersebut. Ya udah, mungkin gak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, jadi di sini gua dapat tamu yang dimana itu pengen melakukan pendakian ke Gunung Prau. Di sini dia ingin private trip yang dimana itu ada 3 orang perempuan. Kita panggil aja namanya ini Intan, Rara, dan Wensi. Oke, di sini udah mulai memutuskan waktu pendakian, terus segala macam lah peralatan yang harus disediain, ini itu. Kucrut. Ya, singkat cerita, gua di sini melakukan pendakian jadi berlima, yang dimana gua membawa teman gua yang sering ikut naik sama gua itu, kita panggil aja namanya itu Febri. Di sini pendakian berjumlah 5 orang. Akhirnya gua ngumpul di terminal Kampung Rambutan, yang dimana di sini gua melakukan perjalanan memakai bis tujuan Wonosobo, Terminal Mendolo. Singkat cerita, gue sampai di Terminal Mendolo itu jam 6:30 pagi. Di sini kita sarapan, terus ngobrol-ngobrol, ngetes segala macam sambil menunggu angkutan umum pick up. Yang dimana pick up ini per orang dikenain biaya 20-30 ribu per orang yang buat sampai base camp Prau via Wates. Ya, singkat cerita, gue sampai di base camp ini, gue mandi, gue packing, gue ngurusi maksi, registrasi segala macem. Dengerin lah orang-orang di situ, orang-orang base camp, porter, ranger, yang dimana ada salah satu porter nanya ke gue, "Mas, ini yakin mau naik malam nisfu Syaban? Belum ada pendaki lain loh," kata dia kayak gitu kan. Ya mau nggak mau. Jadi di sini sebelumnya gua sama Wensi ini sempet cekcok karena tanggal. Dimana gue bilang kita reschedule aja tanggalnya, tapi dia nggak mau karena udah ngambil cuti dan berbentrokan dengan kerja kalau yang tanggal gue kasih itu. Nah di sini gue keberatan. Kenapa gue keberatan? Kayak yang satu malam nisfu Syaban di mana orang itu ngaji, kita naik gunung, yang kagak aja kan begitu ya. Ya udah, namanya juga tamu, mau nggak mau gue harus ngikut ya kan. Di situ sempet cekcok juga masalah tanggal. Akhirnya porter ini bilang kayak gini, "Mas, di sini nggak ada yang haid kan?" Kata dia gitu. Lihat-lihatan dong gue langsung di situ. Di mana si Wensi ini lagi datang bulan. Dan di mana Rara ini juga mengalami hal yang sama, sedang haid. Di situ gue nggak mau pikir aneh-aneh, gue masih pikir santai karena Gunung Prau, tapi gue salah di sini. Ya udah, gue di sini memutuskan buat naik ojek dari base camp menuju ke pos 1, menggunakan transportasi ojek buat menyingkat waktu lah, buat mangkas waktu. Karena kalau kita berjalan kaki dari base camp itu kurang lebih 1 jam atau bisa lebih atau bisa kurang
maunya kurang apa lebih? Singkat cerita gue sampai di pos 1, gue briefing lagi. Terus gue berdoa sebelum melakukan pendakian. Di sini gue bilang kalau ada yang capek, kalau ada yang kenapa bilang aja, jangan sungkan di sini. Anggap kita semua itu teman. Jangan ada yang berpikiran kita baru kenal segala macam ini tuh nggak enak lah, ya kan. Di situ udah briefing, gue udah mulai doa, yaudah gue melakukan perjalanan start ini kalau nggak salah abis zuhur di situ. Yaudah gue jalan lah nih, gue jalan. Posisi perjalanan kali ini Febri paling depan, disusul dengan si Rara, Wensi, Intan, gue di sini menjadi sweeper dan si Febri ini menjadi leader di paling depan ya kan. Karena di pendakian kali ini gue cowok cuma berdua, ceweknya ada 3. Jadi mau nggak mau depan 1, belakang 1 buat ngawal 3 orang ini ya kan. Singkat cerita, sebelum nyampe di pos 2, gue coba buat mengisi air di situ. Di sini pendakian masih yang aman-aman aja, nggak mikir apa-apa walaupun emang bener nggak ketemu orang naik atau apalagi orang turun. Karena yang kembali lagi yang tadi gue bilang, pendakian di kali ini tuh malam nisfu Syaban, di mana orang pada yasinan, baca doa, kita malah naik gunung. Ya udah, di sini gue ngisi air. Jadi airnya itu kayak paralon gitu, pipa yang tinggal dibuka di bawah pos 2 ini. Gue ngisi lah air di sini kan sambil gue bercanda-canda segala macem. Nah, di sini gue lihat salah satu tamu gue ini udah mulai beda mukanya. Kenapa bisa gue bilang beda? Yang dari tadi dia dari base camp itu banyak ketawa, banyak AI, banyak bercanda. Pas dari pos 1 pengen ke pos 2 ini lagi ngisi air, dia ngeliatin ke arah kanan jurang. Yang dimana gue liatin mimik wajahnya ini beda, raut mukanya sama yang kayak tadi gue lihat. Pas gue lihat dia ini lebih banyak diem dan nunduk anaknya ini. Tiba-tiba dia bilang kayak gini ke gue, "Kal, aku capek, pelan-pelan dulu ya, kalau enggak break dulu agak lama." Tadi gue tanya, dia tuh oke-oke aja, tapi pas nyampe di sini dia habis ngeliat jurang itu, raut wajahnya dia itu benar-benar beda, yang menandakan dia itu melihat sesuatu tapi tidak ingin dibicarain di situ juga. Oke, gua nggak mau ambil pusing. Akhirnya gue inisiatif karena apa? Biar cepet. Carrier gue double lah di situ ya kan. Carrier gue double, biar ritme perjalanan tuh agak ngepush, tas agak jalan ke depan. Nah, singkat cerita nih ya, pengen di pos 2. Pengen sampai di pos 2, di sini break lah nih. Break di sini obrolan udah agak kurang banget lah, bener-bener udah agak kurang di sini break. Kayak yang tadi dari pos 1 itu masih ketawa-tawa, sebelum kejadian si Wensi ngeliat ke jurang itu langsung beda. Pas sampai di pos 2 ini lebih banyak diam lah, cuman minum, mulai gue ngerokok tetap posisi gue paling belakang. Di situ gue masih dengan carrier yang double. Akhirnya gue mutusin nih buat melakukan perjalanan lagi nih menuju ke pos 3 di sini ya kan. Nah, singkat cerita, gue jalan lagi nih menuju ke pos 3, tetap iring-iringan dengan posisi yang sama ya kan di situ. Nah, si Wensi ini udah enggak yang banyak ngomong, ngerti gak? Kayak yang lebih kediam lah segala macem. Gue nggak mau terlalu banyak nanya. Takutnya dia kepikiran atau kayak gimana ya kan. Gue lebih baik diem di sini. Singkat cerita, gue nyampe di pos 3. Di sini pas gue nyampe di pos 3, hawanya itu bener-bener beda. Yang dimana gue ditutupin kabut, bener-bener gelap. Jarak pandang 5 atau sampai 10 meter doang lah di situ gue mandang ke depan ya kan. Nah, si Rara ini tiba-tiba narik tangan gue buat notice ke arah salah satu batu. Ya Allah, gue merinding banget. Buat notice ke arah salah satu batu, yang dimana batunya itu ada gede, pokoknya ada batu. Dan di situ samar-samar dengan kabut syahdu itu yang agak gelap, gue ngeliat sama Rara berdua ada sosok, gue nggak tahu itu perempuan atau laki-laki. Yang jelasnya dia ngadepin gue dan tangannya dia ini dari belakang nunjuk ke arah bawah, yang dimana seakan-akan itu nyuruh gue turun. Rinding gue cok. Nyuruh gue turun di situ.
Gua nggak mau ambil pusing dong ya kan, di situ gua nggak mau ngegubris, gua minjem topi lah sama Febri ya kan buat nutupin muka karena gua males ngeliat yang aneh-aneh, apalagi ditambah ini masih siang. Kalau misalkan kita halu itu aneh sih karena masih tengah hari bentet cuy di situ ya kan. Di sini nggak mau break lama-lama, tibanya lah gue singkat cerita di tempat camp nih. Tempat camp jam 4:30-5 sore lah. Gue ngecamp di Cemoro Tunggal di sanaan dikit lah pokoknya. Di situ, nah di sini ya, yang lewat waktu sini di jam itu jam 5 bener-bener nggak ada, cuman tok gue doang 2 tenda di sini. Di sini gue bawa 2 tenda, buat apa? Tamu gue 3 cewek tidur sendiri, tidur bertiga, dan gue sama Febri tidur bareng. Tapi yang nggak jauh kok tendanya hadap-hadapan kayak gini. Nah di sini gue mulai masak-masak, ya kan segala macem, ganti pakaian sekalian gue ingetin teman-teman tamu gue ini buat ganti pakaian dulu yang keringetan segala macam ya kan. Di sini si Febri nyediain perairan, air hangat, kopi, susu, teh segala macam. Di sini gue masak nasi dan bikin rendang ayam biasa. Lambat laun terus waktu terus berjalan, di jam 8 malam ini kedatangan teman akhirnya dari Jogja, yang dimana temen dari Jogja ini berkisaran ada 3 orang, yang dimana 1 perempuan dan 2 wanita. Ya di sini belum ada ngobrol nih, di sini benar-benar belum ada obrolan sama yang temen dari Jogja ini. Jadi dia ngedirin tenda tuh di belakang gua dan gua di depannya dia. Jarak berapa meteran lah, nggak jauh-jauh banget masih kelihatan di situ. Oke, akhirnya nih ya makan-makan segala macam di sini, bercanda-canda, ngobrol, ngerokok, hahihi. Tibalah waktu udah menunjukkan jam 11 malam di sini ya kan. Di sini udah menunjukkan jam 11 malam, gak berasa. Nah di sini ya malam nisfu Saban bisa gue gambarin. Kan katanya malam 1000 bulan ya kan. Ini bulannya bener-bener terang, yang dimana bener-bener terang. Hawa di Gunung Prau ini bener-bener apa ya, sejuknya enak lah di situ ya kan. Dan bener-bener sunyi, kayak apa ya, gue nggak pernah mendapatkan ketenangan kayak gini di Gunung Prau. Kenapa bisa sepi? Ya mungkin kembali lagi yang ke tadi gue bilang, malam nisfu Saban siapa yang mau naik gunung, ya kan? Lanjut lagi di sini jam 11 malam. Nah, si tenda dari perempuan ini mulai apa ya? Mulai kisul lah, mulai berisik yang nggak bisa diem segala macam di situ. Walau di sini udah nggak pantas lah tengah malam, apalagi di sini sepi. Dan lagi malam nisfu Saban ya kan? Di sini tiba-tiba itu ketawa bener-bener kenceng dia, bener-bener kayak orang kesenengan kan di situ. Nah, tiba-tiba pas gue pengen tidur, benar-benar persis. Jadi kan gue tidur di pojok tenda kan, Febri di pintu nih ya. Di posisi pojok ini, benar-benar di telinga kanan gue itu kayak ada yang gini nih. Gue langsung mata gue melek lagi di situ. Febri denger Feb? Kagak bang, emang ada suara apaan? Gue nggak mau kayak gitu kan. Nah, tenda dari perempuan ini depan gue masih ketawa-tawa. Tiba-tiba gue bilang kayak gini, lu pada nggak bisa diem lu, berisik banget tengah malam. Liatin lu ntar ada apaan, gue gituin kan. Nggak lama tenda perempuan ini mau keluar nih, mau kencing ya kan, bertiga kencing. Nah ternyata yang diketawain ini sama dia ini apa? Nih maaf nih ada perkataan yang kurang senonoh. Jadi mereka ini kencing bertiga, yang dimana mungkin itunya lah ya, kemaluan dia orang lah, bukan kemaluan saya yang jelas ya. Kegesek ilalang mungkin di situ, dia geli pada ketawa-tawa lah tuh di situ, sampai bener-bener ngakak di sini ya kan. Dia ngebalik tenda, bener-bener berisik. Abis gue ngomong kayak gitu, nggak lama ada salah satu peserta perempuan nih ya, yang namanya ini Rara, maksa pengen masuk ke tenda gue, pengen tidur. Bang Al, aku boleh tidur sama kamu gak? Dilarang dong sama Febri, sama gue juga bilang gini, nggak Ra, ngapain nak di situ, nggak enak banget bang tidur di situ. Udah tidur situ aja, masuk ya kan. Nah nggak lama mereka masuk lagi, akhirnya gue tutup pintu tenda nih. Mereka juga tutup pintu tenda, tapi dalam tenda mereka ini masih ada suara, yang dimana Intan ini manggil-manggil, Bang Al, Bang Febri, ini si Wensi nyesek. Gue bilang dong, biarin aja Pep, gak usah digubris Pep, bercanda doang paling. Nah, sampai berkali-kali itu Intan ngomong, Bang Al, Bang Febri, tolongin ini si Wensi nyesek dadanya. Febri ngecek lah tuh keluar kan, segala macem, dikasih pertolongan pertama ini itu. Nah, gue ke situ juga kan akhirnya. Tiba-tiba pas gue masuk ke situ, Rara ini nunduk begini, Wensi itu udah nyesek. Pas Rara begini, lu mau tahu tiba-tiba gimana dia?
kesurupan di situ. Rara kesurupan. Abis Rara kesurupan nyambar ke Wensi. Wensi kemasukan juga di situ langsung. Tapi yang Wensi ini kayak yang apa ya, nangis, masuknya kayak yang sedih-sedih gitu. Nah si Rara tiba-tiba yang tadi kemasukan setan, wih, yang begitu berubah, tangannya duduk sila, ngunci kayak gini nih, nunjuk ke Wensi gini, kamu nggak boleh pulang, kurang ajar kamu di sini. Saya lagi ada acara, kenapa kamu ganggu? Di mana mbak acaranya? Di sana. Nunjuknya ke arah yang di mana? Mbak apa sih sosok yang kesurupan itu nunjuk ke arah mana? Ke arah yang mereka lagi kencing. Mati gak lu di situ? Orang lagi ada acara dikencingin. Walaupun kita nggak ngelihat di situ ada acara ya kan? Di situ lanjut lagi nanti akan kembali lagi ke tenda. Di situ ini setan yang sama si Rara ini tambeng, keluar masuk keluar masuk keluar masuk, ada dua sosok di situ. Sedangkan si Wensi ini jadi nih ya, Wensi sama Rara nih ya nggak bisa main lihat-lihatan. Jadi si Rara lagi kesurupan ngeliat ke Wensi, Wensi masuk kayak marah gitu dua-duanya, nggak bisa ada kontak mata. Dia akhirnya diputusin buat misah tenda lah nih di sini ya kan. Di sini dipisahin tenda. Nah tenda udah dipisahin ya kan di sini. Penglihatannya si Wensi sama si Rara itu dari dalam tenda itu ngomong sama. Yang dikatakan dari mulut dia apa? Itu di depan banyak orang pada ngeliatin kita. Kontak di situ. Febri sama gue lihat-lihatan dong langsung. Wah di situ gue ketrik, nggak bisa tidur tuh udah tengah malam. Di sini yang setan sama Rara bandel. Nah jadi masuk lagi nih setan sama Rara ya kan. Jadi kan gue kencing ya pas lagi dia apa? Masih kesurupan nih si Febri, jagain lah tuh di situ sama Intan kan. Ini cewek lagi haid nih dua-duanya nih di sini. Lagi haid. Nah si Rara tetap kayak gini nih, tangannya gini, jangan ganggu cucu saya, ngomong kayak gitu. Anak ini saya jagain. Gua nggak ngerti maksudnya itu apaan tiba-tiba kayak gitu. Nah sedangkan si Wensi ini, kalian pada jahat, itu tuh orang-orang baik, ngomong kayak gitu. Nistar dari jam 10 dari jam 11 malam kesurupan di situ ya kan. Di sini gua kencing keluar, yang dimana gua kencing ini. Nah tiba-tiba dari pohon ada yang terbang gitu tanpa suara. Gue cuma lihat apanya, kayak lambayan kain gitu terbang tapi langsung hilang. Cuman persekian detik. Pas gue masuk ke tenda, gue baru buat duduk sila di situ. Rara tiba-tiba masuk, brok, dengan yang kayak gini nih. Aku cantik kan? Mainin rambut kayak gitu ngeliat ke gua. Emang enak kamu kencing aku liatin. Anjing. Nadanya kayak nada sirine ambulan. Bener-bener di situ. Sampai sekarang gua pun ingat di situ nada yang di apa dari mulut dia itu. Wiwi kayak gitu. Bener-bener masih ingat sampai sekarang. Akhirnya tenda ini dipisah nih. Nah si Rara ini bandel, saya tanya kan, gue pencet jempol lah kan, gue bacain ayat kursi. Di situ dia ketawa-tawa kayak makin nantangin gue azanin di situ keluar. Gue bener-bener azan Allahu Akbar Allahu Akbar, dia keluar di situ. Gue baca azan sampai habis, nggak lama masuk lagi dengan sosok yang mbah-mbah ini duduk sila dengan tangan yang kayak gini. Udah gue coba lepas di sini sama Febri, gue laki dia perempuan nggak bisa ngelepas. Akhirnya orang Jogja ini datang. Kakak ini cewek, kakaknya ini cewek yang bantuin kan orang Jogja ini. Ternyata dia ini orang bisa, yang dimana akhirnya diajak komunikasi lah nih sama kakak ini ya kan, diajak komunikasi. Ngomong bahasa Jawa lah, gue nggak ngerti artinya. Yang kalau kita artiin dalam bahasa Indonesia paling gini, maaf mbak, ini sebenarnya ada apa ya, kayak gitu. Anak ini kurang ajar, nggak bakal boleh pulang, nggak bakal saya kasih turun pulang ke rumah. Ngomong kayak gitu. Mbaknya ini yang dalam tubuh Rara nengok apaan? Nengok ke Wensi. Loh mbak, emang kenapa mbak? Anak ini kan punya kehidupannya sendiri. Anak ini kurang ajar, saya lagi ada acara di sana, malah dibikin berisik dan buang pembalut sembarangan. Gila loh, setan ngomong kayak gitu diajak interaksi sama mbak-mbak ini yang orang Jogja. Gue langsung di situ main lihat data. Nah tiba-tiba mbak-mbaknya ini nunjuk ke gue gini, kamu udah saya suruh turun dari pos 3, kamu ngeliat saya, kenapa kamu tetap naik? Gue diem di situ, gue balas kayak gini,
Mbah, saya di sini nggak ada niatan apa-apa mbah. Saya di sini buat tamu. Saya di sini kerja. Gue bilang kan, nggak ada niatin apa-apa, apalagi buat ngeganggu acara mbah. Emang saya lihat mbah lagi ngadain acara? Enggak mbah, saya nggak lihat di situ. Nah anak ini juga nggak tahu apa-apa mbah, baru pertama kali naik gunung. Tiba-tiba pas gue ngomong kayak gitu cuman ketawa gini nih. Diketawain gitu gue, tanpa dia ngebalas omongan gue itu. Tiba-tiba sosok ini ketawa. Nah lanjut lah nih, negosiasi kan tuh di situ. Kayak disuruh keluar nggak mau. Di sini, pala gue udah sakit. Febri gue bilang, di sini jam berapa? Jam 3 malam. Ini kesurupan bener-bener paling lama di situ. Febri nyuruh gue tidur, gue nggak mau karena apa? Tanggung jawab gue besar di sini. Tanggung jawab gue besar, gue kepikiran gue nggak bakalan bisa tidur lah di sini ya kan. Karena sosok ini juga keluar masuk Rara Wensi kayak gitu di dalam tenda ini ya kan. Dimana yang tadi hawanya gue bilang sejuk ya kan. Ini hawa di tenda tiba-tiba bener-bener panas. Bener-bener gue sampai lepas jaket segala macam. Sedangkan si Rara ini kayak orang hipo. Wah, kedinginan akut di situ. Kedinginan tiba-tiba masuk kesurupan ya kan di situ. Nah, ini Febri tidur nih pagi ya kan. Gue nggak bisa tidur di sini. Akhirnya Febri bangun jam berapa? Jam 5 setengah 6 pagi. Di sini gue bergadang di depan pintu tenda. Di dapur tenda gue begadang di sini temenin sama yang orang Jogja ini. Gue ngobrol lah segala macam ini itu. Tapi ini aman kata mbak-mbaknya. Pas tadi dari tadi anak ini aman-aman aja kak. Sebelum melewatin pos 2 langsung diem kan di situ. Yang dijelasin ya segala macam lah. Gunung Perahu ini hutannya via Wates. Bener-bener hutannya di situ katanya kan. Terus hati-hati tapi nggak ada yang buang aneh-aneh kan di hutan itu. Setahu saya enggak kak. Gue jelasin segala macam kayak gitu. Singkat cerita jam setengah 6 pagi nih. Yang dimana mata gue itu bener-bener hitam lah di situ. Gue kurang tidur, bener-bener kepikiran, nggak bisa tidur. Febri bangun nyuruh gue tidur, gue tetap nggak bisa dong nih. Nah anak ini udah nggak apa-apa nih, tidur udah aman kan. Pas bangun main lihat-lihatan lagi, brak masuk lagi dua-duanya cuy. Dua-duanya masuk lagi, udah pagi dari jam 10 malam. Gila nih setan, dikasih waktu supaya sebentar doang jeda di situ. Anjing gue sampai capek di situ loh, gue belum tidur. Kayak yang anak ini juga udah lemes banget, apalagi si Wensi tenaganya itu bener-bener yang nggak ada. Nah Wensi ini dalam kesurupannya itu gini, itu ayah aku, dia jadi ngeliat burung jalak ya, burung jalak kebo di situ. Jangan diusir, itu orang baik. Nah dia ngeliat di pos 2 itu katanya segala macam banyak orang-orang baik pada naik ke atas, tapi kayak yang disiksa kayak gitu gue nggak ngerti ya kan di situ. Nah Wensi ini ayahnya udah nggak ada, tapi dia ngeliat ayahnya, katanya ayahnya ngajak dia ikut, ayo ikut. Wensi diajak buat pulang, sedangkan mana ada, gue bilang kayak gini kan. Jin ngajak orang buat mati, apalagi anaknya ya kan di sini Wensi. Terus kan pas burung jalak itu diusir sama kakak yang orang Jogja ini, Wensi nangis histeris di sini. Kalian jahat semuanya, itu tuh baik mau nolongin aku, kenapa kalian usir? Dia nangis di situ ya kan, kesurupan lama. Ini berlangsung lama masih tetap kesurupan. Akhirnya salah satu teman orang yang dari Jogja ini buat turun ke ke Sunrise Camp nih. Turun ke Sunrise Camp buat ngubungin pihak orang base camp, pihak ranger di situ kan, pihak porter segala macam. Nah, ya nih porter 20-an lebih tuh kata sih kan, bobo air kembang, bobo air bunga di situ. Masuk lah nih, tiba-tiba porter ini kaget kan di situ. Mas ini dari kapan? Dari semalam Mas, ini kesurupan dari jam 10. Wah serius Mas Aldi? Serius Mas, masa saya gimmick, saya belum tidur dari semalam, gue bilang kayak gitu ya kan. Cobalah ditanganin kan sama si porter ini. Gue pikir setelah rame orang ini bakalan udah clear. Ternyata enggak. Dikasih air mawar kayak gitu yang sama garam, malah diminum sama yang sosok Rara ini. Nggak ngefek apa-apa di situ. Sampai bilang kamu nggak bakal bisa ngeluarin saya di situ. Dengan yang nadanya itu berat, yang di sosok Rara ini nadanya berat. Nah dari pandangan si Wensi lagi nih, gue balik lagi ke tenda Wensi nih, yang dimana Wensi itu bener-bener matanya udah merem, udah gemetar dingin banget, badannya tenaga udah kagak ada. Kayak yang dia teriak gini, Kak tolongin, aku takut, gelap banget. Ngomong kayak gitu cuy. Air mata gue tiba-tiba netes, kenapa gue ngerasain itu. Gue gak sanggup nih kalau harus ditanya-tanya sama polisi. Apa ini kejadian awalnya? Di situ gue bener-bener pusing, gue kepikiran banget, gue worry ya kan.
Ini udah jam 8 pagi, anak ini masih kesurupan. Akhirnya dipaksa lah nih buat tandu ya kan di situ. Porter bikin tandu buat nurunin Wensi nih karena Wensi udah nggak bisa berdiri. Nah si Rara ini udah agak sehat nih. Wensinya dong nih yang lemes, bener-bener nggak ada tenaga di situ ya kan. Turun lah di sini kan, gue masih posisi yang sama, gue paling belakang karena gue packing nih ya kan di sini. Semuanya gue masukin ke ransel di situ. Febri jalan duluan nih, gue suruh kan buat ngawal itu orang tuh, tiga-tiganya di situ. Gue paling belakang ditemenin porter, ngobrol-ngobrol lah tuh gue. Nah pas sampai di turunan Sunrise Camp tuh di apa ya? Tangga Cinta. Rara tiba-tiba kesurupan pas gue lewat. Pacar aku mana? Itu pacar aku. Gue lari kan. Berat, gue dikejar. Rara, mohon maaf nih ya, agak gemuk badannya. Rara badannya agak gemuk di situ. Bisa ngejar gue kencang banget. Sampai gue dipeluk begini di pos 3. Bro, apa-apaan sih lu Ra? Gue bilang kan. Pacar aku cakep banget sih. Aku cantik kan. Setan genit. Dasar lu setan. Lu tuh udah setan. Sekali setan, ya tetap aja lu setan. Mana mau gue sama setan ya kan di situ. Dia kesurupan gitu. Nah jadi bisa kita simpulin, nah sosok yang ada di Rara ini, yang kuntilanak itu genit nih, genit ke gua nih. Suka atau genit lah, gua nggak ngerti ya kan di situ, pengen ikut gua mulu pas gua udah turun. Nah di pos 3 yang apa ya namanya, Sendung Dewa itu di pos 3 Rara kemasukan lagi nih mbah-mbah. Yang Wensi ini udah tiduran kayak gini kan, udah ditandu pokoknya, udah tiduran gini nih. Ditandu yang kayu itu tuh, yang bambu. Dia tiduran. Tiba-tiba anak itu ngomong gitu lagi ke Wensi. Anak itu nggak bakalan bisa turun. Anak itu harus ada di sini, tanggung jawab. Ngomong kayak gitu cuy. Wensinya ini diri gini, tiba-tiba pas ditandu, burak. Anjing kayak pocong, gua sampai pada kaget. Porter itu kabur beberapa. Mas Aldi ini kesurupan lagi mas. Mas kayak gini tidak mas, saya dari semalam mas, dari jam 10 malam bayangin. Sampai sekarang pun masih saya belum tidur dari semalam. Gue bilang kayak gitu kan. Udah agak emosi tuh gue di situ ya kan. Akhirnya Wensi dipaksa lah tuh buat dibawa turun cepet di situ ya kan. Raranya ini udah aman, udah keluar masuk. Terakhir Rara nih ya, kemasukan di mana? Di sebelum gerbang pos 1 di situ. Dan tetap nunjuk begini nih Wensi. Anak itu nggak bakalan boleh turun. Anak itu harus ada di sini. Ngomong kayak gitu. Jadi Wensi ini kayak ditahan. Karena apa? Pembalut nih, ada yang ngebuang pembalut di situ, pembalut kotor dan ngeganggu acara acara mereka lah. Bangsa-bangsa jin kayak gitu keganggu karena berisikan ketawa-ketawa mereka ini. Di situ ya kan. Kira sampai base camp nih ya. Wensi langsung ditanganin tuh. Dibaringin di situ ya kan. Dikasih perapian yang bener-bener hangat di situ karena bener-bener dingin banget badannya di situ. Si Wensi dikasih perapian, akhirnya nggak lama setengah jam atau sejam sadar makan lah tuh ya kan di situ dikasih makan lah. Akhirnya mandi, disuruh baca hafalan ini itulah sama mbak-mbak yang Jogja itu. Gue pikir sampainya di sini tuh udah kelar coy. Ternyata belum. Kenapa bisa gue bilang belum? Rara ini gelagat mukanya ini masih beda dan Wensi pun sama. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena gue tahu awal sebelum dia sampai di base camp ini, mukanya tuh gimana, candanya itu gimana, omongannya itu gimana. Nggak kayak yang sekarang gue kenal nih, benar-benar beda. Akhirnya gue bisik-bisik lah sama salah satu petugas di base camp perahu itu. Bilang kayak gini, mas, ada kenalan orang yang pintar nggak mas? Atau orang bisa lah gitu, gue bilang kan. Ada mas, nanti mas kita bawa aja ke rumahnya, kata orang itu kayak gitu kan. Oke lah di situ. Langsung gua akhirnya dia mandi udah pada kelar. Bergegas lah nih naik ojek kan ke rumah Kuncen itu. Nah tibanya di rumah Kuncen ini, Rara dari dalam rumah, Wensi baru nyampe dan gue di depan pintu. Wensi pengen masuk, Rara tiba-tiba begini, nunjuk ke Wensi, kamu gak bakalan bisa pulang. Senyum kayak yang semalam, senyumnya gitu yang gue ngoceh-ngoceh cuman dibalas senyuman di situ ya kan. Kira naik lah nih ke lantai 2 kan, di situ disediain air putih hangat segala macam, ada dupa-dupaan lah. Pemilik si yang kita panggil aja Kuncen ini ya, yang orang bisanya ini di situ. Kenapa, ngalamin apa mas, segala macam di situ dijelasin ya kan. Nah jadi Wensi ini nih ya, pandangan si Wensi nih ya,
Wensi itu ngelihat dari pos 2 itu banyak orang pakai pakaian putih-putih. Banyak orang pakaian putih-putih di situ. Yang dimana orang ini orang-orang baik katanya, pada jalan ke arah jurang di situ. Wensi mau nolongin nggak bisa di situ. Sampai dia bilang gini, saya ngeliat gerbang pak di pos 2 itu. Nah kuncinya ini matain omongan. Emang ini di waktu sini gerbangnya itu udah di pos 2 katanya. Taman apa gitu namanya, gua nggak mau ngomong lah, pokoknya ada lah. Gua pas mendengar omongan itu langsung bro, anjing, ke-trigger gua di situ bener. Karena apa, yang gua lihat ke arah jurang, mungkin gua nggak halusinasi, tapi gua nggak mau bawa pikiran, makanya gua minjem topi Febri buat nutupin muka gua di situ. Tanya Febri, gua jalan nunjuk, gua jalan bener-bener nunduk, nggak mau lihat kanan kiri, karena ada yang mata gua tuh nggak enak yang gua lihat di situ. Karena gua takut halu, gua kepikiran segala macam, lebih baik gua kayak yang lebih nyuekin dan bodo amat aja kalau buat gue pribadi di situ kan. Lanjut lagi ke rumah Kuncen ini. Nah ini nih si Rara nih. Mbak namanya siapa? Malu. Namanya Rara. Ngomong kayak gitu. Gue tahu bukan Rara nih akan di sini. Nah dibacain surat-surat ini itu Rara kayak dari dagu, hidung sampai sini nih digencet gini sama orang pinter ini. Disuruh mau pulang nggak? Disuruh baca lah tuh, akhirnya ngikutin surat Anas itu yang dibaca sama Kuncennya, disuruh ikutin. Dia nggak sanggup nih buat ngikutin karena bukan Rara di situ ya kan. Akhirnya masuk gini nih, nunduk buat ngeliatinnya gini ke arah gua nih, mainin rambut. Rara ini pakai kerudungan tapi begini-gini rambutnya. Hiu, kamu mau pulang? Aku ikut ya. Kuntilanak di siang bolong ketawa di depan orang pinter, di depan banyak orang. Di sini ada videonya gue pas saat dia kesurupan di situ. Akhirnya ngejelasin lah, sosok ini ngejelasin, ini Simba ini marah sama ini dia, nggak boleh turun, anak ini kotor nih, kurang ajar segala macam, berisik. Ini dengan yang apa ya, mulutnya tuh beda, jadi nadanya ini beda. Rara pas habis kemasukan bener-bener bukan nadanya Rara langsung di situ. Iya kan? Surupan tuh. Akhirnya nah si Wensi ini kayak yang dibersihin tuh. Terus di pundak gue juga agak berat, akhirnya udah enakan di situ. Nah, Wensi ini ternyata kenapa dia tetap maksa mungkin ya. Yang gue debat tuh di tanggalan buat di reschedule atau di kebelakangin lagi lah naiknya, jangan di malam ini Saban ini. Wensi ini dapat apa ya? Yang nggak semua kita itu bisa lihat, yang nggak semua orang itu milikin. Wensi itu bisa melihat sesuatu yang kayak gitu, dan dia melihat tuh ada istana tuh di Prau. Dia katanya berkeliling di sana selama dia nggak sadarin diri. Wensi ngeliat gua orang tuh pada diem aja di tenda, dan Wensi ngeliat dirinya sendiri kayak gitu. Wensinya yang ini lagi keluyuran di Gunung Prau itu, dan Wensi ngejelasin di situ ya kan. Nah kamu nih, nah kami ini bisa emang udah turunan dan nggak bisa ditutup, tapi kami ini baik, bisa membantu orang. Dalam artian tuh kayak bisa ngebantu, kayak ada orang yang kena penyakit ini itu. Nah Wensi ini bisa nih. Tetap itu semuanya dari Allah, tapi perantaranya ini dari Wensi. Dan Wensi itu bisa. Kalau Wensi dalamin, mungkin dia emang yang kaget pertama kali ngeliat setan, pertama kali naik gunung di sini ya kan. Dia bener-bener lemas, mukanya pucat. Emang gue liat kayak gitu. Nah si Rara lah nih akan di situ. Pas sosok Rara ini nunduk, tiba-tiba tangannya ngepel lagi gini nih. Di situ ngejelasin lah tuh segala macam. Anak ini nggak bakal bisa pulang. Ini cucu saya, jangan ada yang gangguin cucu saya. Ngomong kayak gitu, tiba-tiba yang sosok dari si Rara ini ngomong kayak gitu. Gue ngerti lah, cucu-cucu apaan sih gue bilang ya kan di situ. Jangan ada yang gangguin cucu saya. Anak itu nggak bakal bisa pulang. Nunjuk Wensi nah si Wensi di situ yang udah ketawa-tawa akhirnya ngeliatin si Rara yang kayak gitu, karena mungkin dia udah sadar ya kan di sini. Nah akhirnya gue pamit lah nih ya kan, terima kasih lah nih karena udah kelar di sini. Gue kira nih udah kelar di sini ya kan, ternyata belum. Kenapa gue bilang belum? Karena gangguan si Wensi ini pas sampai rumah dia tetap lebih ngelihat setan, bahkan lebih banyak. Yang gue bikin ngerinya itu Wensi di kamar mandi nih ya. Jadi kan apa nih, atapnya lah nih, langit-langit rumahnya itu kayak yang kotakan itu dijebol buat masuk matahari mungkin di situ ya kan. Wensi ngelihat dari situ ada apaan kalau mau tahu? Ada pocong yang mukanya berdarah-darah netes ke bawah, dan itu jatuh sosoknya berak.
Wensi teriak. Wensi tuh bener-bener kayak dia ngomong sendiri kayak udah pengen gila. Dikasih lihat sosok kayak gitu. Dia pengen ditutup ya emang gak bisa karena udah bawaan. Nah mungkin dianya ini belum bisa berdamai. Nah tapi buat gue pribadi, siapa yang mau setiap hari hidup lu pagi, siang, sore, malam bukannya makan, bukannya ngopi, ngerokok, yang lu lihat setan, goblok, lah gue juga takut. Di situ ya kan Wensi ngechat. Nah ada lagi nih pas dia kerja nih, rekan kerjanya nih yang ngomong, nanya ke Febri nih, kak, emang si Wensi kemarin pas naik gunung gimana kak? Ngalamin apa? Febri nutupin lah nih di sini ya kan. Akhirnya dijelasin sama Febri, nih anak itu gini-gini kak pas di atas gunung. Si Febri itu bilang, Wensi tuh pas di kerjaan kenapa? Jadi Wensi jongkok gini, ini lemari, ngobrol sama lemari. Temennya ngeliat, kayak yang temennya tuh mikir Wensi aneh pas turun dari gunung. Padahal nggak aneh, karena Wensi bisa ngeliat yang kayak gitu abis dapat dari gunung. Dan gue ngerasa bersalah karena telah ngeyain ajakan dia naik gunung. Kalau aja gue tolak, nggak bakal kejadian si Wensi ini kayak gini. Mau gimana lagi? Gue juga nggak tahu bakal kejadian kayak gini. Tahu kalau misal dari awal gue tahu, gue nggak bakalan mau kayak gini. Kasihan di dianya juga soalnya temennya ngomong kayak gitu. Nah terus Wensi jalanan ya kan, pas dia udah di rumah nih, udah kelar nih acara pendakian, udah hari kedua, hari ketiga udah beraktivitas kembali. Wensi coba ke ATM, ya kan, di situ ke ATM ditemenin temennya nih. Ngelihat bapak-bapak turun dari mobil sendirian, bapak-bapak ini kata temennya juga. Yang Wensi lihat apaan? Bapak anaknya lucu banget. Lah, bapak-bapaknya ini bilang kayak gini. Hah? Anaknya? Saya sendirian, Mbak. Itu anaknya bapak perempuan lucu banget ngajak saya main. Sampai dibilang gimana? Gila ya kamu, Mbak. Saya sendirian, Mbak. Akhirnya nggak digubris satu di situ. Ya, teman-teman, gimana menurut kalian tuh cerita perahunya? Gue sih bawain cerita ini masih cukup merinding karena masih teringat kejadian persisnya di sana kayak gimana. Apalagi ditambah ada sosok nih yang demen sama gue nih, si Wiwi ini. Oke, buat lu semua yang punya pengalaman horor yang pengen gue bawain, bisa kirim cerita kalian di bawah ini. Oke, sebelum berpisah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Gue Aldi, pamit undur diri.